Oke, selamat datang kembali di channel gua, channel yang gak ada manfaatnya. Selamat datang. Kali ini gua kedatangan salah satu kawan gua yang bukan kedatangan sih. Sebenarnya emang udah gua atur rencananya buat gua ajak ngobrol kawan gua di sebelah ini. Yuk kita ngobrol-ngobrol kapan ya enaknya. Akhirnya seiring berjalannya waktu mempertemukan kita. Langsung aja lah, tuh nggak usah nunggu waktu yang lama-lama. Gua kedatangan Wenang. Ya Om. Gue dipanggil Om. Gue mau ngobrol nih sama lu tentang apa ya? Tentang dunia ojol, dunia komunitas yang sering-sering terjadi belakangan ini. Langsung aja lah. Lu kan katanya lu kan kegabung di ROCR. Ya betul. Gue mau nanya dong, gue mau sharing sama lu. Nggak banyak, pertanyaannya nggak banyak, hanya beberapa ya, 3, 4, 5, 6 lah, sekitar segitu. Yang pertama, udah berapa lama sih lu kegabung di ROCR? Udah berapa lama juga lu ada di dunia ojek online? Monggo, waktu dan tempat bebas lah Nang. Gua ya, Gimana? Gua kalau di ROCR gua itu mungkin kurang lebih gua setahun lebih ya ada ya. Setahun lebih gua ada di ROCR. Awalnya gua di ROCR itu gua sering nongkrong di Geda Karawaci. Ya kan. Emang di situ gua bisa dibilang itu gua fokus ya kan, fokus ngebit ya kan. Gua nggak tahu itu komunitas di ojol itu kayak gimana. Ketika gua di Geria, gua ketemu orangnya di situ. Dia naik motor blade. Siapa itu? Oh Yadi, iya. Bang Yadi ya, Bang Yadi. Jadi gua ketemu dia di situ, Bang Yadi. Nah, pertama gua nggak tahu kalau dia punya komunitas di situ. Nah, dia ngasih gua stiker 2, ini apaan? Kalau minat ya bisa gabung, tapi kalau nggak minat ya nggak apa-apa. Lagi pula di situ base camp gua mau bikin rompi nih gitu ya kan. Tapi kalau lo mau ikut rompi harus bergabung dulu kata dia. Oh gitu. Oke, gua siap. Kata gua, kapan nih gua bisa ikut kopdar sambil perkenalan diri gua ke teman-teman komunitas. Di situ emang gua pertama ya agak canggung ya gitu ya kan. Emang sih gua tapi nih gua sebelum di ojol juga ada pernah berkomunitas, tapi dulu kan belum ada ojol ya. Kita berkomunitas paling kita ya geng motor ya, tapi kan geng motor yang kayak yang di TV-TV ya. Ugal-ugalan di TV ya kayak gitu. Nah, di situ gua ROCR ya tapi tetap gua ini fokus ngebit karena emang gua kerjaan gua itu satu-satunya di situ, mata pencarian gua di situ gitu. Jadi artinya lu fokus ngebit yang emang aktivitas lu nyari duit ya di ojol gitu. Lu nggak ada sampingan kerja lain, nggak ada. Itu dari pertama jadi ya. Nah, jadi Olap jadi gue pinjem nih anggotanya sebentar buat ngajak ngobrol. Itu dari pertama jadi ngajak lu, ketertarikan lu untuk berkomunitas itu seberapa besar sih? Untuk akhirnya gue mau terjun di dunia komunitas ojek online nih. Ketertarikan lu itu seberapa besar? Untuk ketarikan ya, untuk sebenarnya sih kalau untuk bilang ketertarikan ini mah nggak ada ya. Cuma kalau berkomunikasi itu penting banget ya. Apa tuh contohnya? Berkomunikasi itu penting banget, soalnya kalau bagi gua, dari pribadi gua juga sama, penting banget. Pertama kita di jalan nih hidup. Kita nyari uang di jalan, kerasa jalan mungkin udah pada tahu ya kayak gimana ya kan, kita mungkin ngalamin trouble ya kan, atau misalkan ya banyak lah pokoknya ya kan kayak begitu. Nah, di situ kita nih masuk ke ROCR, dikenalin dengan beberapa komunitas yang lain, kita dimasukin ke sana ke sini ya kan. Maksudnya ya ketika kita lagi trouble entah di mana ya udah harus naik aja nih ke wadah nih, atau misalkan grup ya kan gitu, ya udah ntar insya Allah
bakal ada yang ngerapat gitu kan. Ya sebenarnya sih gue tadinya awalnya nggak ngerti. Nah di sini untuk yang sering istilahnya ada ya untuk berkomunikasi namanya koordinasi ya, koordinasi. Itu gue koordinasi itu yang di situ yang ngajarin gue dikit-dikit tuh koordinasi si Hardi gendut ya. Hai Bang Hardi. Bang Hardi ya yang di situ ya. Oh jadi apa ya, ketertarikan lu ya itu lah, maksudnya kesimpulannya enak itu untuk pertamanya ya mungkin untuk sosial, untuk koordinasinya betul, gitu ya. Sosial lebih banyak ya. Untuk anggota ROCR sih jujur anggota ROCR gua nggak tahu sampai sekarang ada berapa itu Nang anggota ROCR sampai saat ini lu masih di ROCR kan? Masih. Nah itu sampai saat ini ada berapa anggotanya? Kurang lebih itu mungkin ada 12-an ya. Tapi itu kan banyak yang ibaratnya nggak fokus di dunia ojol nih. Ada yang sambil kerja ataupun ojol itu sampingan dia doang gitu ya. Jadi yang aktif mungkin kelihatannya cuma beberapa aja, 6 atau 8 orang ya kan begitu di situ. Jadi ya kita sih nggak maksain ya kalau misalkan mereka ada kerjaan yang lebih enak, lebih bagus untuk lebih menjanjikan ya silahkan jalanin ya kan begitu. Tapi pas ketika nih kadang nih jujur gue juga pernah komunitas. Tapi BTW komunitas lu di mana nih? Tahan dulu, gue nanya habis lu dulu. Ini satu doang. Lu kan tadi kan lu bilang kan ada beberapa kawan-kawan lu yang ibaratnya udah jarang aktif di dunia komunitas, tapi ketika kopdar apakah dari 12 kawan ROCR yang ada sekarang pas ketika kopdar sedang mau berjalan datang semua apa enggak? Lebih seringnya nggak usah setiap kopdar, tapi lebih seringnya datang apa enggak? Atau 12 orangnya itu semuanya datang atau enggak? Lebih seringnya kalau kopdar ya, kalau gue pribadi juga apa ya, kopdar kalau misalkan lagi posisi di jauh atau gimana ya dibilangnya, kalau misalkan dari jadwal yang ditentukan kopdar itu biasanya kenanya malam minggu, kalau nggak minggu malam Senin ya kan. Tapi ya kalau nggak bisa, antara yang bisa ya hadir aja nggak apa-apa, nggak hadir juga nggak apa-apa kok, nggak ada paksaan untuk kesitunya ya. Jadi kalau untuk gua yang kayak yang tadi apa ya dibilang ojol itu cuma sampingan, mungkin dia entah kerja atau punya kegiatan lain yang nggak bisa ditinggal ya kita nggak bisa maksain. Kita perwakilan setelah kopdar mungkin di situ ada tarik kesimpulan, nanti kita sampaikan aja. Paling gitu doang sih. Ya tadi apa lu nanya balik ke gue? Nanya balik apa tadi? Ya. Sekarang lu di mana nih sekarang? Kalau sekarang jujur gue udah pernah akhirnya untuk memutuskan buat udahlah gue nggak mau komunitas lagi. Gue udah mau sendiri aja lah, maksudnya gue udah mau sendiri, ya udah gue mau fokus kerja, tapi ya tetap ojek online gue tetap jalan. Tapi ya emang dari dulu gue pernah berkomunitas 2 kali, gue pernah berkomunitas ya emang ojek online itu buat sampingan gue gitu. Gue lebih fokusnya ya kerja gitu, karena gue sambil kerja ya udah sampai akhirnya gue mutusin buat udahlah gue nggak mau komunitas lagi, ya itu karena gue benar-benar mau fokus kerja gitu. Tapi bukan berarti gue udah nggak komunitas lagi. Kontak kayak contoh lah, kontak di handphone gue ya nggak ada yang gue hapus, itu semua masih ada lengkap. Belum ada yang belum ada lah, nggak ada. Jadi artinya walaupun gue udah nggak berkomunitas, tapi silaturahmi via Japri, via WA tetap berjalan. Berarti ininya lu nggak mau ninggalin teman-teman lu nih. Tadi pada masih berkabar-kabar ya kan? Kalau kabar-kabar masih, dan ya nggak inilah, maksudnya karena kalau bagi gua silaturahmi itu penting, menjaga silaturahmi itu penting, entah dan bukan di dunia ojol aja ya, dunia kerja atau bersosial di tetangga di rumah ya itu penting. Betul ya, iya juga sih emang. Nah terus apa sih apa yang lu dapet selama lu berkomunitas? Kan katanya kan lu kan di ROCR. Oh ya, di ROCR lu di berapa lama? Gue di ROCR ya kurang lebih 1 tahun lebih ya. 1 tahun ya, kurang lebihnya ya. 1 tahun. Itu apa aja sih yang lu dapat selama lu di ROCR? Mungkin
di RCR ya mungkin di situ dibilang kita cuma komunitas kecil ya, komunitas kecil yang intinya kita pengen menjadi keluarga ya kan, intinya kita pengen menjadi keluarga dan bilangnya apa ya, jadi kalau misalkan ada salah satu anggota keluarga atau yang sakit atau apa gimana ya, itu nih RCR ini kita bilang keluarga kedua. Keluarga kedua yang harus kita jaga nih, apa namanya, harmonisannya gitu ya kan. Jadi yang lu dapet selama lu komunitas di RCR ya artinya lu punya keluarga baru, gue punya keluarga baru di situ. Gue kenal orang-orang baru lagi, keluarga gue baru lagi di situ. Jadi ya gue berkomunikasi di situ banyak lah, gue tanpa teman, manfaatnya juga banyak. Terus nih ini kan kita kan sampai sekarang ini ya, kita kan sedang ada di masa sulit lah. Gue rasa bukan ojol aja sih yang ngalamin, tapi semua kalangan, baik itu wirausaha, perusahaan atau usaha pedagang, sampai kita ojek online, tentang pandemi. Jadi gue mau nanya, selama lu ngebit di masa pandemi ini ada nggak perbedaan penghasilan? Berarti ya perbedaan penghasilan lu ngebit waktu sebelum pandemi. Kalau untuk situ jelas ada. Contohnya misalkan kayak sebelum di pandemi deh, sebelum masa pandemi itu, sebelum masa pandemi sehari lu ngojek itu bisa dapat berapa orderan? Kalau sebelum pandemi waktu itu gua paling banyak 18 trip ya. Wih gila. Itu gua put semua. Kang ojek abadi. Put semua semua. Karena gua di situ ngejar apa namanya insentif ya gitu. Tapi setelah pandemi apa namanya dibilang ada pandemi. Nah ya setelah pandemi gimana? Di situ berarti sehari lu dapat orderan itu berapa? Kan waktu sebelum lu pandemi tadi lu bilang dapat 18. Nah, ini di masa-masa pandemi sampai saat ini berapa dapat orderan? Untuk di masa pandemi itu gue nyari uang 50 aja susah banget. Anjir. Gue nyari uang 50 guys, aja susah banget guys. gua. Benar. Dan pas pandemi itu ya kan itu sebelum bulan puasa ya, di menjelang bulan puasa ya. itu kebanyakan dari kita tuh berburu sembako ya kak. Gue juga pernah ngerasain waktu ya, karena gue juga pernah berkomunitas itu dulu pernah ya, karena kita sadar kita sedang ibaratnya saat ada di masa-masa mungkin bisa dibilang masa-masa susah saat ini ya, tapi gimana caranya kita tetap bisa berbuat positif, artinya kita gimana caranya tetap bisa berbagi walaupun kita sendiri pun sedang mengalami kesusahan itu ya. Salah satunya ya kita jujur dalam setiap hari kita butuh makan, kita butuh sembako, beras, minyak sayur, tapi gimana caranya juga di dalam kesusahan kita tetap bisa berbagi gitu, walaupun nominalnya itu hanya 10.000, 5.000, tapi ya itu namanya kita mencoba ya, nggak ada salahnya ya. Alhamdulillah sih dulu sempat berkomunitas juga. Sidak lah. Jatuhnya kayak curhat ya. Iya ya, gue jadi curhat gue anjir. Ya dulu selama gue berkomunitas ya pernah juga akhirnya gue ngelakuin ya apa ya namanya sosialisasi dalam bentuk bagi-bagi sembako gitu ke sekitar base camp sih, di warga yang kurang lah, warga yang mungkin bisa dikatakan lebih kurang dari kita gitu. Jadi ternyata kita yang sedang kekurangan, ada nih orang di bawah kita yang lebih kekurangan. Ya. Masa ya kita nggak bisa sih ngasih 5.000, 10.000 itu sih. Kalau bagi gua kita ngebit di masa pandemi ya itu sih. Artinya oke lah, pandemi jadi alasan buat kita bicara kurang dalam sehari menghasilkan rezeki ya. Tapi ya itu gimana cara juga kita ngimbangin. Cobalah kalau emang lagi ada rezeki ya bagi-bagilah 5.000, 10.000 kayaknya. Kalau emang order lagi gacor itu pun juga ada tanda kurungnya. Kalau emang lagi gacor ya oke lah, gue kasih 5.000, 10.000 atau siapapun orang-orang di pinggir jalan tukang minta-minta atau pengamen gitu. Ya itu sih Nang. Tapi kalau dari lu sendiri nih, lu waktu di pandemi ini untuk sebagai driver ojol nih ngerasa hina nggak? Masalah begini nih, pribadi gue nih ya jaga jarak. Kita nggak boleh bersentuhan secara langsung. Ada yang ngasih apa namanya pembayaran, ibaratnya kalau dibilang
kalau digeletak gini meja masih mending dong ya. Iya. Kalau ibaratnya sampai kasar dilempar atau gimana lah caranya menurut lu nggak sopan gitu, lu pernah nggak ngerasain kayak gitu? Kalau jujur kalau perlakuan dari customer ya, customer contoh lah kayak misalkan gue lagi bawa Grab Express. Emang benar ada setelah yang namanya pandemi ini ada yang namanya salah satunya itu social distancing Ya. atau ya jaga jarak lah. Sering kalau perlakuan untuk jaga jaraknya sering, tapi kalau untuk perlakuan yang nggak enak antara gua dengan si penerima customer belum pernah sih. Misalkan kayak dia ngasih barang ke gua ngelempar atau ibaratnya gua ngasih barang ke dia dengan yang nggak baik-baik. Alhamdulillah sampai detik ini gua ngojek belum pernah sih. Ini emang lu pernah? Betul, gue udah pernah. Gimana kalau pernah? Tapi itu soal orderannya gue kayak itu gue ngantar sebuah makanan ya, sebuah makanan. Berarti food. Iya, Food. ya, food ya. Di situ ya gue sih ya mungkin ya gue sih ngejalanin ini ikhlas aja sih ya. Karena sedikit kedumel, kok sehina ini amat ya kan, mentang-mentang ada pandemi atau gimana gue nggak tahu dah ya kan tuh. Mungkin orang saking takutnya kali ya sama nih virus ya, nggak hilang-hilang sampai sekarang nyusahin semua orang ya kan. Emang tuh kampret tuh si COVID. Gue nyampe, aduh gina amat kayak jadi begini ya, hujan-hujanan iya, panas-panasan iya ya kan kayak begitu. Terus apa namanya, mending kalau uang dikasih kita diamplopin, taruh di meja bang, uangnya di meja. Nah, makanan taruh situ aja masih enak gitu. Tapi kalau ketika kayak satu kayak uang ngasihnya ya menurut lu kurang sopan gimana lah, bikin hati kadang naik darah atau misalkan mah bikin emosi. Tapi ya udahlah, gua apa sih ojol doang kan gitu. Enggak, artinya ketika ada momen yang penumpang atau customer lu memperlakukan lu dengan cara yang tidak enak, artinya lu balikin dia dengan kata-kata yang gak enak atau ya udahlah ikhlas aja gitu ibaratnya. Ya oke lah, emosi, tapi apakah emosi lu keluarin atau ya udah lu pendem aja gitu? Kalau gua sih ya gue ikhlasin aja ya. Ikhlasin aja. Ya udahlah, emang gue jalannya kayak begini mau gimana kata gue, ya udahlah biarin lah kata Cakep. gue ya kan. Tetap berbuat baik walau di sebelah kita ada yang nggak baik. Gitu. Nang lagi nih Nang. Terus ketika lu sedang ngebit, ini pertanyaan yang ketiga kali ya, tahu dah. Ketika lu sedang ngebit, ini sih kita beda pembahasan. Tadi kan pembahasan tentang orderan ya. Di masa pandemi, orderan di masa pandemi. Nah ini ketika lu sedang ngebit nih, karena ya gua pun juga tahu lah, karena pernah berkomunitas, pernah. Ketika lu sedang ngebit, terus lu ngeliat komunitas lain atau kawan-kawan lu lagi ada ikut bantu pengawalan, tahu kali ya tentang aktivitas pengawalan. Nah, lu ngeliat mereka sedang melakukan aktivitas pengawalan, terus lu ikut atau enggak tuh? Tapi dengan posisi lu belum dapat orderan. Kira-kira. Kalau gue deh, kalau boleh juga tentang kayak begitu ya. Kalau misalkan belum ada orderan ya, dalam hati kecil gue mungkin gue ikut dulu lah. Ya hitung-hitung gue sih kalau pribadi gue kayak melipir lah ya. sambil on Iya, gitu sambil kan. on ya melipir ya. Kalau misalkan gue dapat orderan di jalan ya gue ambil orderan dulu, karena kan kita kan ya bukan apa ya bilangnya ya, bukannya sosial itu nggak penting, padahal penting kan. Benar. Tapi kan diri kita juga benar, kan. diri kita juga harus diperhatikan. Artinya ya kita ngebit karena kita setiap hari hidup di jalan, Nah, ya itu dia. harus kita imbangin. Nah, dan ketika kalau misalkan nih gue belum dapat orderan nih, nah, oke gue ikut nyampe apa namanya bilang di sana itu apa ya bilangnya ya, TKP atau apalah sebutannya gitu ya. Itu mungkin gue ikut gitu. Tapi misalkan berarti kan gue bisa nangkepnya gini. Lu ikut pengawalan tapi dengan posisi aplikasi lu on. Nah, ketika lu sedang ikut pengawalan, tahu-tahu lu dapat order, lu belok gitu. Iya, gue kayak gitu biasanya. Gue sih emang gue mau jujur aja ya, gitu ya. Ya bagi gue juga nggak masalah sih dengan lu punya rencana kayak gitu, karena ya emang karena kita setiap hari hidupnya di jalan dan ibaratnya ya emang kita fokusnya di tukang ojek, ya kita kerjanya kita cari orderan gitu. Iya, betul. Karena jujur gue pun juga setuju dengan lu, karena apa ya karena ketika gue sedang di jalan
Oke, ibaratnya itu yang meninggal saudara gua, kawan gua, sahabat gua. Oke, ibaratnya kawan-kawan gua yang lain dia benar-benar fokus ngikutin pengawalan dari mulai contoh misalkan dari rumah sakit sampai makam atau sampai ibaratnya sampai rumahnya. Tapi ya kalau gua pun juga punya cara lain dengan ibaratnya dengan respect sama kawan gua yang sedang mengalami musibah ini. Ya caranya gue dengan doain dia gitu, artinya tetap posisi gue on. Misalkan gue ketemu momen seperti lo gitu, ketemu di jalan yang sedang ada pengawalan kawan-kawan kita, gue juga sama, gue tetap akan gue tetap akan respect sama dia. Cuman kalau gue cara gue respectnya ya gue lewat doa. Kalau emang gue lagi nggak mau ikut pengawalan ya gue lewat doa, gue doain saudara gue yang baik-baik, tetap aplikasi tetap gue onin gitu. Karena gue juga ya kita manusia hidup, kita butuh lah yang namanya biaya. Betul, ya, Itu sih kalau gue cara ketika ibaratnya ketemu momen kawan-kawan kita sedang ada sedang ada pengawalan sesama kawan-kawan kita di ojek online. Itu sih kalau gue. Ya udah, selanjutnya yang terakhir masih ada 2 lagi sih. Lu kan ibaratnya setahu gua posisi lu sebagai URC ya di komunitas lu. Ngerasa terbebani gak sih? Dengan lu sebagai URC di komunitas lu di ROCR dengan status lu nih tukang ojek, ngerasa gak sih terbebani? Ya kalau terus emang terbebani ya. Itu kalau menurut gue itu kayak momok yang terbilang berat ya kan. Satu lo harus ibaratnya diimbangin ya. Sosial ya harus, lo juga WRC di situ. WRC kan artinya ya unit reaksi cepat, ya kan, lo respon harus cepat, ya kan begitu. Tapi ada tapinya nih. Yakin gak nih kalau benar-benar lo jadi WRC sejati tapi lo rela nggak kondusif buat orang lain nih? Itu pertanyaan balik ketika ibaratnya, wih gila lu mantap amat di WRC, tapi gue tanya lagi lu di kondisi belum kantong lu. Nah itu dia makanya kadang gue suka pikir kayak gitu ya, gimana ya, makanya gue bilang gue kalau misalkan sempet bakal ngerespon, mungkin gue kalau lagi keadaan kondusif ya gitu. Makanya banyak dari teman-teman gue tuh yang dari WRC izin slow respon untuk pengondusipan itu segala macamnya, karena dia untuk diri dia sendiri karena gitu kan. Mungkin ya itu dia, makan penting, benar, dan untuk kebutuhan hidup juga penting kan gitu. Jadi mungkin kalau misalkan terbilang kita udah kondusif, mungkin gue mau ngapain aja, mau jadi WRC ya baratnya, atau mau jadi ketum ya kan, enak aja ya kan. Tapi kalau gue belum kondusif ya sulit itu untuk di situ ya kan. Buat para WRC senusantara karena apa ya, ya kita nggak munafik lah, artinya dengan kita, gua pun juga jujur pernah jadi WRC, tapi ya disinilah kita sharing, kita terbuka. WRC kita tetap WRC, tapi ketika ibaratnya kita sedang kerja ya, kalau gua lebih fokus kerja dulu. Artinya gua lebih fokus, gue selesaiin orderan gua dulu, baru kalau emang mau koordinasi ya ayo kita koordinasi. Tapi kalau emang ibaratnya koordinasinya selama masih dalam batas bercanda ya sorry kalau misalkan kita slow respon, ya kita fokus nge-beat dulu gitu. Kecuali misalkan gue punya prinsip gue sendiri. Prinsip gue dari pagi jam 6 gue on sampai misalkan contoh jam 19 jam 7 malam gue on, ya udah gue fokus kerja. Tapi ketika udah di atas jam itu ayo kita mau koordinasi yang kayak gimana ya ayo gitu kita lakukan ya. Jadi intinya, ya gimana intinya ya kalau gue sih buat kita dulu ya, buat pribadi kita dulu, komunitas kita ya kan, baru yang sosial atau yang itu baru kita jalanin. Jadi nggak terlalu terbebani lah ya dengan posisi lu sebagai WRC ya. Nih terakhir lah, udah nggak banyak. Pesan-pesan terakhir lu untuk para komunitas ojol senusantara. Anjir senusantara. Ya. Apa nih? Untuk komunitas ojol ya, untuk komunitas para ojol ya. Sebenarnya kita itu di dunia ojol tuh nggak ada kata ribet ya. Benar. Nggak ada kata ribet. Kita ojol itu kan intinya kita apa ya, tanya bebas ya kan, kita bebas gitu ya kan. Dunia ojol nggak usah dibikin ribet kalau kata gue ya kan. Dan juga jangan dibikin ribet gitu ya kan. Kita jalanin tetap fokus ngebit ya, kondisipin aja keluarga dulu. Iya. Cakep.
Karena kehidupan itu pada akhirnya kita sendiri yang ngejalanin, bukan orang lain. Susah senang, pahit, suka duka, gembira dan nggak gembira ya kita sendiri yang ngerasain, bukan orang lain. Jadi berusaha untuk jadi diri sendiri, karena baik buruknya kita ya itulah kita manusia, bukan teman-teman kita kok yang nilai. Teman-teman kita nilai, mereka mau suka sama kita ya silakan berteman, lu nggak suka ya silakan lu cabut anjir. Oh iya, gua punya pertanyaan buat lu nih. Apa nah? Oh Rere, gua nanya balik nih. Iya, BTW nih lu. Lu di dunia ojol tuh udah berapa tahun nih sebelum berkomunitas dan sampai sekarang nih? Gua di Grab. Nah, gua kegabung di Grab dari awal sampai saat ini. Gua cuman ada satu aplikasi, itu di Grab. Gua mulai di Grab dari tahun 2017 akhir bulan Desember. Dan itu pernah nih ada suatu pengalaman waktu pas awal-awalnya gua nge-Grab itu 2017 akhir, bener berarti bulan Desember. Itu gua tahun baru aja gua nge-beat itu karena gila enak juga nge-Grab ya, maksudnya enaknya ya ini jadi lahan pencarian duit sampingan gua ya, kasar-kasar buat kayak ngerokok, bensin, gua bisa gitu ngambil dari situ. Makanya waktu pas awal-awal gua nge-Grab itu tahun baru aja gua nge-Grab. Jadi gue ya dari tahun 2017 3 tahun lah. Tapi awalnya lo nge-Grab nih, pakai atribut Grab, lo rasa canggung nggak? Dibilang canggung dan dibilang tekanan iya, karena jujur, wih gila, gue jadi status gue jadi tukang ojek ya, walaupun bedanya mah kan ada opang, ada ojol. Walaupun bedanya ya cuman menang lewat gue lewat handphone, tapi tetap aja dibilang canggung dan tertekan awalnya iya. Tapi gue pikir ya itu semua kehidupan balik lagi dengan diri sendiri masing-masing, karena yang nyukupin kebutuhan lu ya lu sendiri, bukan orang lain. Jadi ya akhirnya ketercanggungan itu dan tertekan itu ya pelan-pelan akhirnya ya lama-lama terbiasa sampai saat ini gitu. Selama itu masih halal ya, selama itu masih halal, masih berkah buat anak bini gue ya gue enjoy ngelakuinnya. Yang penting prinsip gue selama itu positif apapun kegiatannya ayo lakuin. Kalau gue sih mikirnya gitu, bukan tentang di dunia ojek online aja, apapun lah. Kita punya kreatif, punya inisiatif apapun, selama itu positif, orang lain nilai ini mah nggak bagus, tapi menurut lu selama lu enjoy ngelakuin ya lakuin. Agak orang bener gue kalau ngomong gue nih kalau gue pribadi gue dulu gue jadi tukang ojol ya. Ya lu gimana kalau lu pertama kali akhirnya lu pakai jaket ojek nih warna hijau? Aduh, itu gue ya pertama itu kayak gue gitu kayak dianggap rendah banget ya, makanya mungkin tetangga gue atau mungkin teman-teman gue ya ojol berapa sih pendapatannya sehari atau per bulan. Tapi kalau gue sih fine aja selama itu masih halal. Gue nyari duit sendiri, gue bisa ngondusifin diri gue sendiri, gue nggak minta makan mereka, ya gue jalanin. Cakep yang itu ya. Kalau gue sih gitu. Sama sih, ya itulah semua pada akhirnya kehidupan itu balik lagi dengan diri kita. Gimana kita ngejalanin dengan se-enjoynya mungkin. Masalah orang lain suka tidak suka ya itu terserah mereka, karena ya walaupun mereka punya hak buat nilai kita bagus kita jelek, itu hak mereka. Tapi kita juga punya prinsip, ketika omongan orang itu sekiranya bagus buat kita ya ayo kita telan. Tapi sekiranya masukan orang itu nggak bagus buat kita ya kita muntahin lagi. Muntahin kan. Oke Wenang, thank you atas waktunya udah mau gua ajak ngobrol-ngobrol. Sama-sama ya. Nantilah kapan ada waktu lagi kita ngobrol-ngobrol kayak gini, kita sharing kayak gini. Dan pesan terakhir buat gua sebelum video gua ini yang nggak ada manfaatnya, pesan buat abang-abang dan pompo ojol dimanapun anda berada, tetap jaga kesehatan, jalani protokol saat ini, yaitu dengan memakai masker dan sering-sering cuci tangan. Lalu untuk salah satunya adalah jaga jarak, tapi jangan jaga jarak dengan cewek kamu, nanti dia punya pikiran lain. Terus kalau jomblo gimana tuh? Aduh, kalau jomblo itu urusan mereka deh. Sekian dulu video kali ini, semoga ada manfaat yang bisa diambil.
silakan cerna baiknya dan silakan buang yang hal buruknya. Karena di sini kita hanya sebatas sharing, kita berbagi apa yang kita bisa kasih dengan abang-abang dan pompo dimanapun berada. Dan semoga bisa berjumpa lagi di lain kesempatan bersama saya Kang Cilok dari Curug dan saudara saya Kang Wenang. Ojol ya dari RCR Menang. Bye, sampai berjumpa di lain waktu.